touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulia. Saya mahasiswa dari Setik Bina Husada Palembang, kelas reguler B. Di sini saya akan mempraktekkan strategi pelaksanaan atau SP halusinasi pada pasien gangguan jiwa. Selamat menyaksikan. Pagi, Mbak. Pagi, Sus. Mbak, perkenalkan, saya perawat Siti Yulia. Saya perawat Mbak yang akan merawat hari ini. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik, Boleh saya berkenalan dengan Mbak? boleh, Sus. Mbak namanya siapa? Hidayani. Oh, Mbak Idayani. Mbak senangnya dipanggil siapa? Ida, Sus. Oh, baiklah Mbak Ida. Mbak, seperti yang sebutkan tadi, saya perawat yang akan merawat Mbak hari ini. Saya dinas dari jam 7 sampai jam 12 ya. Iya, Sus. Mbak, apa yang sedang Mbak rasakan hari ini? Saya merasa bingung sekali, Sus. Bingung? Bingung kenapa? Seperti ada yang manggil-manggil dari arah sana itu. Ada yang memanggil-manggil Mbak? Iya, Sus. Sering Mbak mendengar suara-suara seperti itu? Agak sering. Terus ketika Mbak mendengarkan suara-suara seperti itu, Mbak sedang apa? Saya sedang melamun, Sus. Oh, Mbak mau kita berbincang-bincang tentang suara-suara yang Mbak dengarkan itu? Mau, Sus. Baiklah, kira-kira kita berbincang-bincang sekitar 30 menit ya Mbak ya? Iya, Sus. Mbak mau kita berbincang-bincangnya di mana? Di sini, di teras depan, atau di mana Mbak? Sini saja. Coba Mbak jelaskan, bagaimana suara-suara itu datang? Dia bilang, pulang, pulang, pulang. Seperti itu terus, Sus. Itu suara laki-laki atau perempuan Mbak? Perempuan, Sus. Dalam sehari itu, Mbak berapa kali mendengarkan suara-suara itu? Kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Jadi sering ya Mbak ya? Iya, Sus. Terus sekarang ini Mbak mendengarkan suara-suara itu? Tidak. Saat mendengarkan suara-suara itu Mbak sedang apa? Saya sedang melamun, Sus. Ketika mendengarkan suara-suara itu, bagaimana perasaan Mbak? Sedihkah? Takut? Atau gimana? Bingung sekali. Bingung. Mbak, saat Mbak mendengar suara tadi, apakah Mbak melihat ada orang yang berbicara? Nggak ada, Sus. Nggak ada orangnya itu, nggak ada. Oh, berarti tidak ada orangnya ya. Mbak, saya mengerti dengan perasaan Mbak. Mbak bilang ada suara-suara yang memanggil, tetapi tidak ada wujud orangnya. Ya. Tetapi Mbak, saya tidak sama sekali mendengar suara-suara itu. Apalagi Mbak bilang tadi ada suara tapi nggak ada wujudnya. Ya, berarti itu namanya halusinasi Mbak. Oh, halusinasi ya, Sus. Iya, Mbak mau saya ajarkan untuk mengusir suara-suara itu supaya tidak balik lagi? Mau, Sus. Baiklah, saya ajarkan pelan-pelan ya Mbak ya. Yang pertama adalah dengan mengusir atau menghardik halusinasi itu supaya tidak datang. Nanti saya ajarkan ya Mbak ya. Kemudian yang kedua adalah dengan minum obat teratur. Jadi Mbaknya harus minum obat terus supaya halusinasi itu tidak datang lagi. Jangan putus minum obatnya. Sebab kalau putus nanti bisa datang lagi suara-suara itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan beraktivitas dengan teman-teman ya Mbak ya. Mbak ajak ngobrol, berkumpul dengan teman-teman. Kalau pas saya lagi ada di sini, Mbak boleh berbincang-bincang dengan saya. Kemudian yang keempat ya Mbak ya, itu adalah dengan melakukan aktivitas terjadwal. Artinya Mbak di sini dari bangun tidur sampai Mbak tidur lagi, itu ada aktivitas yang terjadwal yang selalu dikerjakan ya Mbak ya. Jadi Mbaknya nggak ada waktu ngelamun itu. Mbak mau saya ajarkan cara menghargai halusinasi itu? Mau, Sus. Baiklah, sekarang Mbak perhatikan saya ya. Ya. Yang pertama, kita letakkan kedua tangan kita di telinga, kita tutup telinga, kita pejamkan mata.
Terus kita bilang, pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata, saya tidak dengar, saya tidak mau mendengar suara itu, pergi. Nah, jadi seperti itu ya Mbak ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau Mbak mempraktekannya cara mengusir halusinasi? Bisa? Bisa, Sus. Coba Mbak praktekkan. Pergi, kamu itu tidak nyata, kamu suara palsu, saya tidak mau mendengarnya, pergi. Bah, bagus sekali, pinter Mbak Idanya. Sekarang, bagaimana perasaan Mbak setelah saya ajarkan cara menghardi halusinasi ini? Saya merasa senang, hati saya ini tenang sekarang, Sus. Nggak ada rasa khawatir lagi, nggak ada. Iya, baiklah. Coba Mbak ulangi lagi. Ada 4 cara menghardi halusinasi tadi. Ayo sebutkan Mbak. Yang pertama, menutup kedua telinga, pejamkan mata, dan bilang pergi gitu, Sus. Terus yang kedua, dapat melakukan dengan berbincang-bincang dengan teman, Iya. dengan keluarga. Iya, seperti itu. benar sekali. Terus yang ketiga, minum obat secara teratur. Yang terakhir itu, Sus, melakukan aktivitas yang terjadwal. Iya, benar sekali Mbak. Mbak, ini latihan ini kita masukkan ke jadwal harian ya Mbak ya, supaya Mbaknya lebih mahir, lebih bisa lagi. Kira-kira kalau besok kita bisa berbincang-bincangnya jam berapa? Kalau pagi itu setelah snack pagi aja gitu, Sus. Kalau setelah snack pagi berarti di jam 10 ya Mbak ya. Kalau Ya. sore kira-kira jam berapa? Sore itu abis asar aja. Kalau habis asar berarti sekitar jam 4-an ya. Iya, Sus. Mbak maunya kita berbincang-bincang di mana? Di sini saja. Baiklah, Mbak mau besok kita berbincang-bincang lagi? Mau, Sus. Iya, saya akan mengajarkan besok cara minum obat yang teratur dan benar ya Mbak ya. Ya, Jadi kita besok bisa ketemu lagi di sini di jam 10 pagi ya Mbak ya. Ya. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Semoga Mbaknya sehat terus. Amin. Ya, saya pamit ya Mbak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. with just one touch.